Inilah 5 fakta dari Denjaka, pasukan hantu laut TNI Angkatan Laut yang ikut mengawal Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Denjaka menjadi salah satu bagian dari tim pengamanan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Rusia dan Ukraina pada akhir Juni 2022 nanti. Tim ini bertugas menjaga keselamatan Presiden Jokowi ketika bertemu dengan dua presiden negara yang sedang bertikai, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Danpas Pampres, Maijen Tri Budi Utomo, mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan 39 personel untuk mengawal Presiden Jokowi dalam lawatannya kepada Rusia dan Ukraina. Mereka dibagi dalam 3 tim, yakni tim pendahulu atau advance, tim utama, main group, dan tim penyelamatan. Alhamdulillah kami juga tidak terlalu khawatir karena Pas Pampres ini ada dari Kopassus, Denjaka, dan Paskas yakni Kopasgat. Alhamdulillah kami percaya diri, kata Tri Budi Utomo kepada wartawan di Jakarta. Kepercayaan diri dari Danpas Pampres tentu bukan pernyataan kosong, sebab personil yang terlibat dalam pengamanan Presiden Jokowi merupakan pasukan elit dari TNI yang memiliki kemampuan khusus dalam pengintaian, pertempuran, anti-sabotase hingga anti-teror. Salah satunya adalah Denjaka. Denjaka merupakan singkatan dari Detasmen Jala Mangkara, pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ini memiliki tugas pokok membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase, serta kemampuan clandestine aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir nomor ISN 01-P-4-1984 tertanggal 13 November 1984. Cikal bakalnya adalah pasukan khusus Angkatan Laut atau Pansusla yang dibentuk oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal pada tanggal 4 November tahun 1982 untuk menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut. Berdasarkan peraturan dari Kasal nomor 30 tahun 2020 tentang penataan organisasi Detasmen Jala Mangkara, Korps Marinir. Kedudukan dari Denjaka berada di bawah 3 pihak sekaligus dalam hal pembinaan kemampuan dan kekuatan yang bersifat umum bertanggung jawab kepada dan Kormar dalam hal pembinaan kemampuan yang bersifat khusus bertanggung jawab kepada Kabais TNI. Sedangkan untuk penggunaan kekuatan dan kesiagaan operasional unsur-unsur bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang Denjaka yang penting untuk diketahui. Denjaka berawal dari 70 prajurit. Seperti diketahui bahwa Denjaka merupakan pengembangan dari Pansusla yang dibentuk oleh Kasal pada tahun 1982. Pada tahap awal direkrutlah 70 personel dari Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Pansusla di bawah komando dan pengendalian Panglima Armada Barat atau Armabar. Melihat perkembangan dan kebutuhan, Kasal kemudian menyurati Panglima TNI yang intinya ingin membentuk Detasmen Jala Mangkara. Permohonan itu kemudian disetujui. Pendidikan yang super berat. Mengutip artikel berjudul Pasukan Elit TNI Bergerak Secepat Angin yang dilansir oleh situs resmi TNI pada tanggal 28 November tahun 2005, setiap prajurit Denjaka wajib mengikuti pendidikan penanggulangan teror aspek laut PTAL kurang lebih selama 5,5 bulan dalam kursus yang digelar di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Calon anggota Denjaka diberikan materi intelijen, taktik dan teknik anti-teror dan anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi hingga komando kelautan. Selebihnya pendidikan dilakukan di lapangan, seperti hutan, laut, bahkan udara. Calon Denjaka ditempa di tengah ombak ganas di Laut Banyuwangi yang kerap menghanyutkan perahu nelayan. Dengan tangan dan kaki diikat, para prajurit tersebut dibuang ke laut ganas tersebut. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Setelah melawan ombak besar tersebut, mereka juga dituntut bertahan hidup di hutan tanpa perbekalan sedikit pun, kecuali garam.
Mereka dituntut memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di hutan. Di dalam hutan, mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan dalam waktu berhari-hari. Tak jarang mereka harus memakan binatang liar untuk bertahan hidup seperti ular, monyet, dan lain sebagainya. Untuk latihan udara, prajurit Denjaka dilatih terjun bebas. Latihan terjun bebas itu tidak hanya dilakukan di siang hari tetapi juga pada tengah malam. Dengan begitu, bila sewaktu-waktu masuk ke sasaran musuh, mereka tidak harus lewat darat atau laut yang mudah dideteksi oleh lawan. Para Denjaka juga bisa diturunkan dari pesawat dengan ketinggian yang sulit terdeteksi oleh musuh. Atas kemampuan tersebut, Denjaka pun dijuluki sebagai pasukan hantu laut. Memiliki IQ yang tinggi, selain harus memiliki ketahanan fisik yang mumpuni, para prajurit Denjaka adalah seorang yang cerdas atau ber-IQ tinggi. Mereka dituntut untuk cepat mengambil keputusan dan tindakan dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Saat pendidikan, mereka diberikan teori di kelas hanya 20%, selebihnya latihan di lapangan. Itulah mengapa dari sekian banyak yang mengikuti pendidikan calon prajurit Denjaka, hanya sedikit yang lulus. Konon setiap tahun hanya 50 orang saja yang lulus dari berbagai jenis ujian, karena kemampuan yang dimiliki oleh prajurit Denjaka disebut setara dengan 12 prajurit tempur biasa. Dibekali dengan senjata khusus untuk mendukung operasi yang dilakukan oleh prajurit Denjaka, juga dibekali dengan senjata dari berbagai jenis, antara lain adalah submachine gun MP5, HKPSG-1, Daiwo K7, senapan serbu G36, HK416, M4, Pindad SS1, CZ58, senapan mesin ringan Minimi M60, Daiwo K3, serta pistol Baretta dan HKP30 dan SIG Sauer 9mm. Semboyan Satya Wiradharma. Prajurit Denjaka memiliki semboyan khusus yakni Satya Wiradharma. Semboyan ini berarti janji seorang ksatria untuk melindungi harkat dan martabat keluarga, agama, nusa bangsa, dan masyarakat. Karena itu, selain operasi kemiliteran, Denjaka juga kerap dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan. Salah satunya adalah pencarian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari tahun 2021 silam. Pesawat ini mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Dalam pencarian tersebut, Korps Marinir mengerahkan 17 personil dari Denjaka di bawah pimpinan Kapten Marinir Haryono dan 14 personil Taifib di bawah pimpinan Letu Marinir Sofi Rahmadani dengan membawa peralatan selam, GPL, sonar set, radio bawah air, sea reader, perahu karet, dan peralatan pendukung lainnya. Demikianlah spesifikasi dari kemampuan Denjaka yang akan mengawal Presiden Joko Widodo di Rusia serta Ukraina. Medan yang penuh pertempuran, doakan Presiden kita selamat sampai tujuan hingga kembali ke tanah air.